Solo Sikoa bilang kalau dia rela serang keluarga sendiri demi kekuasaan. LA Knight berhasil pertahankan gelar United States-nya. Nia Jax dan Michin saling hajar habis-habisan. Dan masih banyak lagi. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Smackdown di Jerman hari ini dibuka oleh LA Knight. Muncul kering dan langsung nyapa penonton. Dia bilang, udah 27 tahun sejak WWE ngadain acara besar di kota Berlin ini. Terus LA Knight ingetin setelah minggu lalu berhasil pertahanin gelarnya di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. LA Knight umumin dia bakal pertahanin lagi di Berlin, ibu kotanya Jerman. Terus dia nantangin siapa aja yang mau ngelawan dia. Ludwig Kaiser pun muncul. Disambut sorakan meriah dari penonton soalnya dia itu asal Jerman. Dia ngomong pakai bahasa Jerman, ngaku kalau dia yang terbaik di tanah Jerman dan nantang LA Knight. Kaiser bilang, kalau dia menang, dia bakal ngeubah gelar itu jadi European Championship versinya sendiri. Tapi LA Knight santai aja. Dia bilang Kaiser itu cuma anak buahnya Gunther dan yakin banget Kaiser bakal kalah. Terus semua orang bakal ngakuin dia sebagai sang juara United States walaupun bukan di Amerika. Promo yang bagus dari LA Knight seperti biasa. Aku kira Kaiser bakal di best in Berlin tapi datangin dia di Smackdown juga cerdas walaupun Kaiser itu member dari Raw. Namanya juga Open Challenge yang dibuka buat siapa aja. Jadi kalian gak bisa marah-marah bilang itu kok roster Raw nantangin gelar Smackdown. Karena LA Knight buka Open Challenge. Simple. Langsung aja ke pertandingan pertama hari ini. Kejuaraan gelar United States antara LA Knight melawan Ludwig Kaiser. Awalnya Kaiser yang lebih dulu dominan. Pakai armbar dan kendaliin LA Knight dengan pukulan dan headlock. Tapi LA Knight gak tinggal diam. Dia balas dengan clothesline yang bikin Kaiser keluar ring. Di luar ring makin panas. Kaiser sampai nendang LA Knight ke steel steps. Setelah iklan, pertandingan lanjut lagi dengan aksi yang seru dari kedua belah pihak. LA Knight mulai ngambil alih, dia kasih neck breaker dan elbow drop, tapi Kaiser juga nggak mau kalah. Dia balas dengan pukulan dan hampir menang setelah kasih Kaiser roll. Di akhir pertandingan, LA Knight berhasil balikin serangan Kaiser dan ngeluarin finishernya, BFT untuk menang dan tetap jadi United States Champion. Udah dikira lah ya kalau LA Knight yang bakal menang, tapi langka loh pertandingan ini. Soalnya LA Knight biasanya kan dapat cheers yang paling keras. Tapi kali ini, Ludwig Kaiser yang didukung sama penonton. Kaiser emang kelihatan kuat tapi LA Knight itu harus pertahanin gelar United States-nya. Lanjut ke pertandingan antara Baron Corbin dan Apollo Crews melawan Legado del Fantasma, Angel dan Berto. Pertandingan dimulai dengan Apollo Crews lawan Berto, di mana Crews yang lebih dulu nguasain dengan dropkick dan suplex. Terus Corbin masuk dan langsung dominasi. Tapi Legado del Fantasma mainnya cepet, sering ganti dan pakai taktik tim ganda buat nguasain pertandingan. Walau Corbin dan Crews juga nggak mau kalah dengan serangan-serangan mereka, termasuk aksi terbang Crews keluar ring, Legado del Fantasma berhasil ngelawan balik. Setelah iklan, suasana jadi kacau dengan semua orang di ring. Elektra berhasil ngelakuin pengalihan, bikin Santos Escobar bisa lempar Corbin ke tangga ring. Gangguan ini bikin Legado del Fantasma bisa ambil alih, dan akhirnya Berto berhasil gagalin gerakan dari Crews yang lompat dari tali atas. Terus mereka kasih finisher tim ganda mereka, MTY, ke Crews dan menangin pertandingan. Pertandingan tag team yang bagus. Kedua tim sama-sama hampir menang. Angel dan Berto tuh sebenarnya solid banget. Tinggal dibuat jadi lebih kuat lagi aja. Soalnya mereka itu bisa jadi prospek yang bagus buat masa depan WWE. Solo Sikoa membahas pertandingan yang akan datang di mana The Bloodline bakal lawan DIY dan The Street Profits. Solo ngasih peringatan kalau dia bisa ngelakuin semua hal buruk sampai hajar keluarganya sendiri. DIY dan The Street Profits harus siap-siap takut sama apa yang bakal datang. Solo juga ngasih hint kalau siapapun yang menang antara Cody Rhodes dan Kevin Owens, mereka harus siap-siap karena The Tribal Chief yang baru ini bakal ngejar mereka berikutnya. Lanjut ke segmen dari Cody Rhodes dan Kevin Owens. Nick Aldis buka segmen ini di ring, ngomongin tentang acara-acara live WWE di Eropa minggu ini dan betapa pentingnya Best in Berlin besok, terutama pertandingan buat Undisputed WWE Championship. Kevin Owens mulai dengan bercanda nanya ke Cody, "What do you wanna talk about?" Tapi nggak lama kemudian dia langsung serius, ngebahas rumor tentang cedera lutut Cody selama tour. Cody yakinin Owens kalau lututnya baik-baik aja, tapi Owens tetap ragu.
Owen juga nyebut pengalamannya sendiri gimana pas dia menangin Universal Championship 8 tahun yang lalu, banyak orang yang bilang dia itu nggak pantas. Owen ngasih isyarat kalau situasi yang sama bisa terjadi kalau dia berhasil ngalahin Cody. Cody balas dengan ngakuin kalau mungkin Owens merasa tersisih, apalagi setelah kembalinya Cody di WrestleMania yang ngambil sebagian perhatian dari Owens. Cody tetap yakin lututnya 100% sehat dan nuduh Owens ngomong karena emosi bukan dari rasa percaya diri. Cody tegas bilang dia bakal ngalahin Owens tanpa kontroversi dan nanya apakah persahabatan mereka bakal bertahan setelah pertandingan itu. Segmen ini berakhir dengan Owens ngebisikin sesuatu ke Cody sebelum keluar ring, bikin penonton dan Cody pun penasaran. Promo yang bagus, kayaknya Cody besok di Best in Berlin bakal sel kakinya kesakitan. Intinya promo ini tuh, ya mereka itu temenan, tapi demi gelar WWE, apa mereka bisa saling nusuk dari belakang besok? Nih, soalnya kalau misal Kevin Owens jadi heel, itu bakal bisa jadi feud sama Cody sampai beberapa bulan. Jadi top heel yang di skena juara itu jangan dari Bloodline terus. Pasti bakal fresh deh, apalagi kalau Randy Orton yang berubah jadi heel lagi. Pasti SmackDown bisa kalahin keseruan dari Raw. Baron Corbin dan Apollo Crews yang frustasi sehabis kalah, ketemu sama Grayson Waller dan Austin Theory. Grayson ngeledek mereka, nyebut mereka itu pecundang, yang bikin suasana jadi tegang antara Corbin dan Theory. Setelah Corbin dan Crews pergi, Theory tunjukin rasa kesalnya sama Grayson yang terus-terusan ngomong kasar. Tapi Grayson minta maaf, ngejelasin kalau sikapnya itu karena latar belakangnya di Australia, di mana candaan kayak gitu itu emang biasa aja. Akhirnya mereka berdua baikan lagi. Ada video package yang nampilin Giovanni Vinci, ngomong pakai bahasa Italia sambil pamerin gaya hidup mewahnya. Vinci bilang kalau sebentar lagi semua orang bakal inget namanya, ngeisyaratin debut atau kembalinya dia minggu depan. Promo ini ngegambarin persona Vinci yang penuh percaya diri dan berkelas tinggi. Lanjut ke pertandingan antara Andrade melawan Carmelo Hayes. Pertandingan dimulai dengan kedua orang ini saling pukul dan Andrade berhasil unggul duluan dengan ngelempar Carmelo keluar ring dan nyerang pakai corkscrew plancha. Carmelo balas dengan springboard clothesline tapi gak lama kemudian jatuh kena double stompnya Andrade. Setelah iklan, Andrade lanjut nyerang dengan flying forearm dan standing moonsault setelah gagal mendaratkan moonsault dari tali atas. Carmelo balas dengan gerakan andalannya, first 48 dan double knees tapi Andrade masih bisa lepas dari pin. Aksi terus bolak-balik dengan Andrade hampir menang setelah ngelakuin flipping fallaway slam dan spinning back elbow. Di momen terakhir, Andrade ke turnbuckle yang udah terbuka, gak mau sia-siain kesempatan, Carmelo naik ke tali atas dan ngeluarin finishernya, nothing but net, buat ngamanin kemenangan lewat pinfall. Ini pertandingan yang keren apalagi waktunya juga lama. Aku suka series mereka ini, jadi skor mereka sekarang itu 2-2. Kayaknya keren kalau pertandingan kelima mereka itu dilaksanain di Bad Blood, tapi nggak tahu bakal kelamaan atau enggak. Yang penting mereka berdua itu udah selalu seru parah setiap minggunya di SmackDown. Langsung lanjut aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini, kejuaraan gelar wanita WWE antara Nia Jax melawan Michin di Street Fight Match. Pertandingan dimulai dengan Michin langsung menyerang Jax pakai kendo stick sampai Jax terlempar keluar ring. Setelah aksi saling serang dengan kendo stick dan hurricanrana, Michin coba bawa meja ke dalam ring, tapi Jax berhasil menghentikannya sementara, bikin penonton kecewa. Setelah iklan, Jax mulai nguasain pertandingan, bahkan pasang meja di sudut ring. Michin gak tinggal diam, dia pakai alat pemadam kebakaran buat bikin Jax buta. Lalu disambung dengan tornado DDT ke tempat sampah yang hampir bikin Michin menang. Pertandingan terus berlanjut dengan lebih banyak senjata, termasuk tutup tempat sampah dan kursi, sampai Michin berhasil powerbomb Jax lewat meja. Pertandingan makin panas ketika Tiffany Stratton tiba-tiba muncul dengan koper Money in the Bank-nya buat nyerang Michin. Tiffany sempat mau cash in kopernya tapi tiba-tiba Bayley muncul dan ngejar Tiffany keluar. Michin hampir curi kemenangan lewat roll up, tapi Jax berhasil balik nguasain keadaan, ngasih Samoan drop ke Michin lewat meja dan nyelesain pertandingan dengan Annihilator Splash ke tempat sampah buat menangin pertandingan. Pertandingan yang solid banget dari Nia Jax dan Michin yang pakai banyak senjata juga. Michin kelihatan keren dan kuat di pertandingan ini dan Nia yang menang bikin dia lebih dominan lagi. Setelah pertandingan, Nia Jax masih aja nyerang Michin pakai kendo stick dan lemparin senjata ke arahnya sebelum akhirnya dia rayain kemenangan untuk menutup SmackDown hari ini. Masih belum yakin Nia bakal berseteru dengan siapa lagi di SmackDown, mungkin Bayley, tapi kalau Bianca dan Jet gagal buat jadi tag champion lagi, mungkin salah satu dari mereka bisa. Tapi Nia juga masih ada alur cerita sama Tiffany, jadi aku masih mau lihat kelanjutan dari mereka itu gimana.
episode SmackDown yang lumayan bagus, buat kita lebih excited nonton Bash in Berlin. Menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were